Santapan Harian, Kamis, 3 Februari 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yeremia pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-29, hingga pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-3. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Dalam kerendahan hati, kami memohon kepadamu, ya Kristus. Bersabdalah bagi kami. Kami siap mendengarkannya. Di dalam namamu, Yesus Kristus, kami bertelut. Amin. Yeremia pasal 7 ayat 29 sampai pasal 8 ayat 3. Cukurlah rambut kepalamu dan buanglah. Angkatlah ratapan di atas bukit-bukit gundul. Sebab Tuhan telah menolak dan membuang bangsa yang kena murkanya. Sungguh, orang Yehuda telah melakukan apa yang jahat di mataku. Demikianlah firman Tuhan. Telah menempatkan dewa-dewa mereka yang menjijikkan di rumah yang atasnya namaku diserukan ini untuk menajiskannya. Mereka telah mendirikan bukit pengorbanan yang bernama Tofet di lembah Ben Hinnom untuk membakar anak-anaknya lelaki dan perempuan. Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itu, sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa orang tidak akan mengatakan lagi Tofet dan lembah Ben Hinnom, melainkan lembah pembunuhan. Orang akan menguburkan mayat di Tofet karena kekurangan tempat. Bahkan mayat bangsa ini akan menjadi makanan burung-burung di udara, serta binatang-binatang di bumi dengan tidak ada yang mengganggunya. Di kota-kota Yehuda serta di jalan-jalan Yerusalem akan kuhentikan suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, sebab negeri itu akan menjadi tempat yang tandus. Pada masa itu, demikianlah firman Tuhan, tulang-tulang raja-raja Yehuda, tulang-tulang pemuka-pemukanya, tulang-tulang imam-imam, tulang-tulang nabi-nabi, dan tulang-tulang segenap penduduk Yerusalem akan dikeluarkan dari dalam kubur mereka dan diserahkan di depan matahari, di depan bulan, dan di depan segenap tentara langit yang dahulunya dicintai, diabdi, diikuti, ditanyakan, dan disembah oleh mereka. Semuanya itu tidak akan dikumpulkan dan tidak akan dikuburkan. Mereka akan menjadi pupuk di ladang. Tetapi semua orang yang masih tinggal dari kaum yang jahat ini akan lebih suka mati daripada hidup di segala tempat kemana aku mencerai-beraikan mereka. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sahabat Santapan Harian,
Andi Meria Matalata pernah memopulerkan sebuah lagu yang berjudul Lenggak Lenggok Jakarta. Satu bagian dari lagu itu mengatakan bahwa di Jakarta orang dapat menemukan bukan hanya surga dunia, tetapi juga neraka dunia. Gambaran tentang surga dan neraka memang sangat dekat dan akrab dalam hidup kita. Namun, lazimnya gambaran tersebut menunjuk kepada tempat yang adanya di luar sana, bukan di dalam dunia. Menarik sekali, bacaan kita pada hari ini menunjukkan gambaran tentang neraka yang sangat dekat dengan kehidupan manusia. Kisah itu terjadi dalam kehidupan bangsa Yehuda pada masa lalu. Dalam pemberontakannya terhadap Allah, Yehuda mendirikan bukit pengorbanan yang diberi nama Tofet di lembah Ben Hinnom. Di sana orang membakar anak-anak mereka, laki-laki dan perempuan. Bukankah itu menggambarkan neraka? Bukan hanya membakar anak-anak, mereka juga menajiskan bait Allah dengan meletakkan patung ilah lain di dalamnya. Ini pemberontakan yang tak dapat ditolerir. Sebab apa yang mereka kerjakan bukan perintah Allah. Bahkan itu tak pernah ada di dalam hati Allah. Atas tindakan mereka, Allah menjatuhkan hukuman yang sangat berat. Bagi mereka, tak ada tempat untuk menguburkan mayat. Mayat mereka akan jadi makanan burung, tak ada sukacita. Tulang nenek moyang akan dikeluarkan dari dalam kubur menjadi pupuk, dan tak ada harapan. Hukuman itu sangat berat. Neraka ternyata dapat dialami dalam kehidupan manusia sekarang di bumi ini. Tak perlu menunggu nanti bila orang sudah mati. Siapa yang menciptakan neraka? Tak lain dan tak bukan adalah manusia itu sendiri ketika mereka memberontak terhadap Allah. Hari ini kita diingatkan lagi. Apakah kita sudah menjadi orang-orang yang hidup taat kepada Allah atau justru menjadi orang-orang yang memberontak kepada Allah? Apabila kita memberontak terhadap Allah, maka sejatinya kita sudah hidup di dalam neraka. Bertobatlah, kembalilah kepada Allah agar kita tidak menjalani kehidupan di dalam neraka. Mari kita berdoa. Ya Yesus, kami berjanji untuk setia padamu. Dekaplah kami ya Tuhan di kancah pergumulan dan ribut dunia ini. Engkaulah kawan dan pemimpin terdekat kami. Di dalam dekapan lembut-Mu ya Kristus, kami berteduh. Amin.